yang ketiga kalinya. Insyaallah akan diisi oleh Ustaz kita Ustaz Hasanuddin Esa dengan tema halal bihalal, yaitu kemenangan, kesucian dan silaturahim. Tentu mari kita simak paparan daripada guru kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana minal a'idin al-faizin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. وقال تعالى ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا وقيل كونوا ربانيون ولا تكونوا رمضانيون. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin hadirat jamaah ta'lim subuh rahimahullah, sama-sama kita awali pertemuan kita di subuh ini dengan membacakan Al-Quran. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberkahi pertemuan kita di pagi ini, dan Allah memberikan kepada kita kekuatan lahir dan batin sehingga kita bisa istiqomah dalam kebaikan sampai dengan akhir hayat kita. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna amin. Hadirin rahimahullah, saya ucapkan minal a'idin al-faizin. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita orang-orang yang kembali dalam rangka memperoleh kesucian diri, kemudian meraih juga kemenangan, karena setelah 1 bulan kita dididik oleh Allah agar menjadi orang-orang yang bertakwa.
Ini untuk nggak 2 putaran puasa ya. Puasa 2 putaran. Karena banyak kecurangan, banyak yang nggak puasa itu lebaran. Banyak kecurangan yang nggak puasa, yang tanpa syariat, ikut apa namanya, pakai baju baru. Minal la'ibin al-faizin. Kita udah raih itu, insya Allah kita mudah-mudahan menjadi orang-orang yang suci kembali. Nah, beberapa bulan lalu luar biasa kita mengikuti semua perintah Allah. Sholat jamaah juga datangnya sebelum azan ya Pak ya, sebulan lalu. Pas kesini kira-kira sebelum azan atau sesudah azan? Sebulan lalu kita nggak boleh hanya itu melihat kotak amal ya. Pokoknya di mana ada kotak amal kita pengen isi ya. Luar biasa di bulan Ramadan. Mau ngomongin orang aja, lagi puasa. Kalau mau ntar aja habis maghrib, wah sama aja kali itu. Nah, makanya di dalam surah An-Nahl itu Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan, wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin anqatha. Dan janganlah kamu seperti seorang perempuan. Ngapain perempuan biasanya pekerjaan perempuan? Nafaqat ghazlaha. Dan kerjaan perempuan kan biasanya akrab dengan jarum sama benang. Kira-kira ngapain dulu? Nyitik-nyitik suami pakai jarum. Janganlah kamu seperti seorang perempuan allati naqadat ghazlaha, yang menyulam kain sulamannya. Bagus dia bentuk. Ibu ingat gak zaman sekolah dulu ada keterampilan namanya, itu ada benang wol sama benang jarumnya ya. Dibuat apa biasanya tuh? Kadang dibuat tas, kadang dibuat topi ya. Satu-satu dibentuk, terus sampai selesai itu sulaman. Jadilah dia sebuah tas, jadilah dia sebuah baju, jadilah dia sebuah topi. Setelah dia sulam, diacak-acak lagi, semua dicopotin sama dia. Nah, ayat ini Bapak Ibu rahimahumullah merupakan satu istilah atau satu kiasan. Kita kembalikan kepada masa Ramadan kita kemarin. Udah ada 1 bulan belum? Belum ya? Belum ada 1 bulan. Di kita introspeksi lagi nih. Betapa indahnya kita, betapa semangatnya kita pada bulan Ramadan kemarin. Kita sulam satu-satu benang. Baca Qur'annya, kelihatan mukanya muka anak Quran semua nih. Baca Qur'annya,
Kira-kira di bulan Sulawesi Ramadan ini masih nggak bertahan itu tuh sulaman-sulaman benang kita yang udah kita sulam di bulan Ramadan kira-kira? Pak, Pak, Bu, masih bertahan nggak tuh benang-benang itu tuh? Baca Qurannya masih? Baca Qurannya masih? Tapi sehebat bulan Ramadan apa enggak? Sedekahnya masih? Masih, alhamdulillah. Tapi sesering dan segede pada saat bulan Ramadan enggak? Ayo, sholat jamaahnya masih? Masih, alhamdulillah. Tapi ya, segetar, segesit pada saat bulan Ramadan apa enggak setelah ini? Maaf ya, di kita yang tanya, kita yang jawab. Kira-kira itu benang-benang yang sudah kita sulam pada saat bulan Ramadan itu kendor atau udah putus? Kan kendor. Ibu bapak melihat pakai baju ada benang yang putus, kira-kira bagus apa enggak? Banyak kayaknya benang-benang baju kita yang kesangkut. Kalau benang kesangkut satu di baju, kira-kira kisut atau enggak? Sampai kan ada yang udah kisut sampai tarik benang. Ya. Nah, Bapak Ibu rahimahumullah. Maka seusai Ramadan ini Allah berpesan wala taqulu kalladziina qad istasnaha min ba'di quwwatin amtasa. Jangan sampai benang-benang kebaikan yang udah kita tenun sedemikian rupa indahnya seusai Ramadan, jangan sampai itu benang-benang itu kita uraikan kembali, balik lagi. Makanya ulama berpesan wala takunu rabbaniyun wala takunu ramadaniyun. Jadi hamba Allah, jangan jadi hamba Ramadan. Kalau jadi hamba Ramadan, rajinnya Ramadan doang. Ya. Tapi kalau jadi hamba Allah di Ramadan dan di luar Ramadan tetap menjaga ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini jemaah al-muhajirin insyaallah ngajinya juga semangat. Ya yang ini sholat jamaahnya semangat, amin. Iya, agar kita kembali merawat tenunan kain kita, jangan sampai terurai, rusak, putus. Kan kalau kita buka itu, siapa sih orang-orang yang bertakwa? Innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Surat apa itu? Ad-Dariyah. Ya. Kemarin Allah wajibin kita puasa la'allakum tattaqun. Bagaimana orang-orang yang bertakwa kelakuannya? Innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu akan berada di dalam surga, dan di dalam surga tersebut banyak terdapat mata-mata airnya yang begitu jernih,
5. Yang paling bawah apa biasanya? Nasi. Ya, agar nggak keprok. Susun. Ada nasi, ada rendang, ada semur, ada sayur, ada bandeng. Susun. Biasanya dibawa ke rumah siapa, Bu? Ke rumah orang tua, ke rumah mertua kita. Kita nggak sempat, kita suruh tuh anak kita anterin sono ke emak, anterin sono ke nyai, ke nenek. Ya. Dianterin, pas pulang anak kita nganterin berantang, kira-kira ditanya nggak sama kita? Ditanya. Ada emaknya? Ada. Terus mau ngomong apa? Nenek ngomong apa? Terus kata anak kita, enggak ngomong apa-apa. Kecewa kan? Kecewa kan? Ya. Kalau mati udah dibawain, ada anak komen bisa ada. Lain kalau kita pas ngirim anak bawa rantang tuh, pas balik ditanya sama kita, "Mak ngomong apa?" "Masya Allah, mak nggak ngomong apa-apa." Lah, terus bagaimana? Itu mak langsung buka rantangnya, terus dimakan tuh mak tuh, diambil nasinya, diambil sayurnya, diambil bandengnya, dicobain. Terus mak ngomong apa? Mak ngomong apa? Kata mak begini, "Ini siapa yang masak?" "Emak." "Ya Allah, enak amat itu masakan." Emak ngomong begitu, "Emak." "Iya mak," kata nyai, kata nenek, "Emak itu enak masakannya." Girang gak, Bu? Girang luar biasa. Tapi pada saat ada kekecewaan, ngomong enggak, nyobain enggak, kecewa enggak? Kecewa. Orang-orang yang bertakwa meskipun tanpa dipuji atau dipuji sekalipun, tidak akan dipuji, tidak akan melambungkannya ke langit. Kemudian kalaupun tidak dipuji, tidak akan merendahkannya. Dia tetap muhsinin, berbuat baik. Kemarin pas minta maaf sama-sama satu sama lain, ada yang pas minta maafin ya, ayo tadi senyum doang terus sama kagak senyum, kira-kira kecewa kayak mana itu bahagia itu? Maafinnya, maafin. Cuma kagak ada senyumnya sama sekali, itu bisa mengecewakan kita. Tapi orang-orang yang muhsinin, senyum atau tidak senyum, ya, tetap akan mendatangkan kebahagiaan buat dia. Hanya itu luar. Bagaimana orang-orang yang bertakwa lagi? Ini dia yang kedua. Wa bil ashari hum yastaghfirun. Dan ketika waktu sahur mereka itu senantiasa beristighfar. Ya. Kemarin pas bulan puasa kita jaga banget istighfar kita. Ya, habis subuh dulu, kemudian sebelum subuh kita jaga istighfar kita. Ya. Kemudian wa minal laili, dan sebagian malam orang-orang yang bertakwa itu dikit tidurnya. Orang-orang yang bertakwa itu dikit tidurnya. Kemarin pas bulan puasa kita dikit apa banyak tidurnya? Dikit. Habis bulan puasa banyak banget. Ini yang harus kita pertahankan selesai Ramadan ini. Jadi kemenangan sesungguhnya adalah bukan pada saat kita selesai Ramadan kemudian kembali kepada hamba Ramadan, ya, kemudian kita tetap menjadi hamba,
kemudian kita raih kemenangan setelah kita taat sama Allah di bulan Ramadan, kemudian kita silaturahim satu sama lain, kemudian kita raih kesucian. Ini yang harus kita pertahankan. Bagaimana benang-benang sulaman-sulaman kebaikan itu agar terus kita bisa bertahan dengan sebaik-baiknya. Jangan selesai Ramadan habis semua kebaikan-kebaikan kita. Cuma kita lakukan di bulan Ramadan, selesai Ramadan tidak bisa bertahan kembali. Terusin baca Qurannya, terusin sedekahnya. Oh, luar biasa. Ya. Kalau sedekah itu akan menjaga kita nanti di alam barzakh, di alam kubur. Belum alam akhirat, belum alam kubur, maka berbagi doang alam akhirat. Ya. Jadi dekat namanya barzakh, alam barzakh. Oh, di situ alam sutra ya. Alam sutra, alam barzakh. Dekat itu. Makanya pada saat kita ini berada di alam barzakh, ma baina dunya wal akhirah, dia mah ada di tengah-tengah. Dekat. Makanya kadang-kadang ada suka mimpi ketemu emaknya ya. Karena memang dekat. Namanya juga alam barzakh. Dekat. Apa yang kita lakukan sekarang, Al-Quran kita baca, sedekah kita lakukan, melangkah kepada kebaikan, kemudian menjauhi keburukan, sholat kita lakukan, itu semuanya akan menjaga kita. Sholat akan menjaga kita dari kepala duduk, karena kepala kita senantiasa dipakai buat sujud. Sedekah akan menjaga kita dari sebelah kanan. Puasa akan jagain kita dari sebelah kiri kita. Di bawah kaki kita akan menjaga amal-amal baik kita, karena langkah-langkahnya selalu dipakai buat ke tempat-tempat kebaikan. Ini kan luar biasa. Belum pergi kemana-mana, udah pergi ke masjid. Belum kumpul sama siapa-siapa, belum kumpul sama orang-orang yang datang ke masjid. Belum pulang dari mana-mana, baru udah pulang dari masjid. Belum duduk di mana-mana, hari ini belum duduk di mana-mana, udah duduk di masjid. Bagus kan? Belum ngomong apa-apa, belum mendengar apa-apa, belum. Hari ini kita udah awali duduk kita ini di masjid. Pulang kita juga dari masjid, kumpul juga sama orang-orang yang di masjid. Yang kita dengar adalah omongan-omongan dan pembicaraan keimanan, kebaikan. Ini langkah kita bakal jadi saksi di alam kubur kita. Dijagain, palang dijagain, tangan dijagain, sebelah kiri dijagain, kaki dijagain. Al-Quran yang kita baca akan memeluk kita di alam kubur karena kita sering membacanya. Terusin kebaikan-kebaikan itu agar itu kemenangan tetap kita bisa mempertahankan, kesucian tetap kita bisa jaga, silaturahim tetap bisa terjalin satu sama lain. Makanya jemaah rahimahullah, di awal Syawal ini, setelah Ramadan ini, kita mohon kepada Allah agar kita sama-sama bisa menjaga kesucian diri kita. Kira-kira gampangan meraih apa berebut? Yo, gampangan mempertahankan apa berebut? Maka bapak-bapak susah dua-duanya. Biasanya juara itu bertahan, yang berebut lebih semangat untuk merebut. Bagaimana kita itu bisa bertahan dengan kebaikan? Makanya kita sering mengucapkan la haula
wa la quwwata illa billah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbiyallah la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita, kekuatan lahir dan batin. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah, sholat jamaahnya, baca Qurannya, melakukan kebaikannya, sedekahnya, dikit tapi lancar, dikit tapi sering. Ini yang harus kita pertahankan. Semoga Allah menerima ibadah puasa kita, menerima ibadah Ramadan kita, mengampuni segala kelalaian dan kekurangan kita dalam memanfaatkan Ramadan. Allah panjangkan umur kita, Allah sehat walafiatkan lahir dan batin kita, Allah pertemukan kembali kita di bulan Ramadan yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Lengkap tanpa kurang siapapun dan apapun. Amin ya rabbal alamin. Inna lillahi izin, mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan Allah mengampuni dan menerima kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Raditu billahi rabban wa bil islam dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Raditu billahi rabban wa bil islam dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Raditu billahi rabban wa bil islam dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah